Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berada di Lembaga Aroma Tafid. Saya akan melakukan wawancara tentang transformasi aroma tafid dan bagaimana sih perkembangan aroma tafid di mata masyarakat. Oke, sekarang saya bersama Ustadz Bahri. Saya di sini akan melakukan wawancara tentang transformasi aroma tafid dan bagaimana perkembangannya dan sejarah-sejarah aroma tafid. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk aroma tafid ini berdiri itu pada tahun sekitar 2013-2014. Untuk peletakan batu pertama itu untuk aroma tafid ini diletakkan pada tahun 2013 awal, dengan beberapa, masya Allah, fenomena yang bisa dikatakan tidak bisa dilupakan oleh sejarah, khususnya sejarah aroma tafid. Dan alhamdulillah, dengan seiring berjalannya waktu, aroma tafid ini berdiri seperti ini dengan lika-liku kehidupan yang mungkin banyak orang-orang ketahui. Seperti pada umumnya ada yang terjal, ada yang bisa lurus, kan seperti itu. Alhamdulillah, untuk tahun 2013 dan di awal 2014 awal menerima santri itu ada sekitar 52 santri di tahun pertama. Di tahun pertama dulu, masya Allah, ini masih gedung-gedung ini masih belum ada dan masih berada di 2 lantai. Ya, 2 lantai. Lantai pertama dulu itu masih dipakai di tahun 2014 ya. Di tahun 2014 itu lantai pertama yang sekarang menjadi tempat makan itu dulu jadi tempat sholat, jadi tempat bermain, jadi tempat belajar, jadi tempat makan. Bahkan ada kamar yang sekarang jadi tempat makan itu menjadi tempat masak sekarang. Dan karena alhamdulillah gedung sudah mulai berdiri untuk gedung SMP sendiri, sekarang gedung SMA juga sendiri, ya kita hanya mengingat bahwa dulu serunya itu bisa keluar kamar bisa langsung ke masjid, keluar kamar bisa langsung ke matam, keluar kamar bisa langsung ke tempat sekolah. Ya, karena saking simpelnya. Tapi alhamdulillah, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan yang masya Allah sangat pesat ini, sekarang sudah mulai berbeda. Hanya satu yang masih belum bergabung, yaitu di sekolah akademik. Sekolah akademik itu masih menjadi satu gedung antara gedung SMP dan gedung SMA. Dan alhamdulillahnya juga ya, dengan sejalan beriringnya waktu, ada beberapa sesuai dengan nama aroma tafid itu, ada beberapa santri-santri kita yang sudah menyelesaikan hafalannya. Ya, bisa dikatakan itu ya selesai dalam segi setoran. Dan bahkan alhamdulillah ada beberapa santri kita juga itu yang diterima di perguruan tinggi ataupun di perguruan negeri yang berada di luar negeri karena hafalan yang dihafalnya. Dan alhamdulillah juga dengan seiring jalan-jalan waktu juga ini kita sudah mulai mengadakan terkait dengan sarana prasarana olahraga yang mulai mencukupi, dari basket, dari voli, terus futsal juga. Dan alhamdulillahnya untuk mengurangi kejenuhan santri-santri yang berada di dalam. Itu yang selanjutnya, yaitu terkait dengan program-program yang berada di aroma tafid ini juga masya Allah bisa dibilang sangat membantu untuk kegiatan santri pada umumnya, dari segi menghafalnya, murojaahnya, perziadahnya. Dan alhamdulillah juga ya, ketika santri-santri kita ini sedang belajar, masya Allah semangatnya masya Allah luar biasa. Dengan adanya itu ya, karena didukung oleh murabi yang selalu membersamainya, friendly terhadap anak-anaknya. Ya alhamdulillahnya, karena mereka dekat dengan anak-anaknya, murabi ini dekat dengan anak-anaknya, bisa dikatakan itu ya, ketika di asrama sebagai kakak, bisa juga sebagai abang, bisa juga sebagai orang tua, bahkan juga bisa sebagai ibu.
Karena untuk mengayomi bagaimana kebersihan di kamar, ketika di halako juga, ketika mereka berada di halako, memposisikan diri sebagai guru, sehingga kedekatan-kedekatan itu bisa terjalin antara murabbi dan santri yang diasuhnya. Oke, itu hasil wawancara kami bersama Ustadz Bahri selaku salah satu ustadz besar di Aroma Tahfidz ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.